Pemanggilan 10 pemain keturunan yang berbasis di Eropa, saudara-saudara, yang sekarang sedang merumput di Eropa ini membuat Vietnam was-was. Cemas, saudara-saudara, cemas ketika nanti menghadapi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, saudara-saudara. Di Jakarta tanggal 21 maupun di Hanoi tanggal 26 Maret. Mereka cemas, mereka was-was, mereka ya menanti-nanti kira-kira akan bermain seperti apa Indonesia ini. Pelatihnya, media, fans, supporter, pengamat, semua saudara-saudara, semuanya was-was. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara jiran, negara-negara serumpun di Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Timor Leste, Singapura, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, kebencian, maupun provokasi, saudara-saudara. Semuanya kita bahas berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Dan untuk edisi kali ini, saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan kembali ke Indonesia. Kembali membahas tim nasional Indonesia yang pada pemanggilan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam tanggal 21 dan 26 Maret 2024 sudah ada 28 pemain. Yang menarik adalah 10 pemain keturunan yang berbasis di Eropa, dengan 4 diantaranya baru minus Martin Paes ya. Martin Paes masih belum jelas statusnya karena dia pernah main di tim junior Belanda di pertandingan resmi. Tetapi yang 4 baru itu adalah Ragnar Uratmangun, Jay Itzes, Nathan Choaon, sama Tom Hai. Jadi total ada 10 pemain keturunan yang berbasis di Eropa. Ditambah Mark Locke berarti ada 11. Ditambah siapa lagi? Marcelino. Bukan. Nah, ini keberadaan pemain-pemain keturunan yang banyak sekali ini membuat Vietnam was-was. Media-media di Vietnam, supporter mereka, media sosial Vietnam itu gempar, saudara-saudara, gempar, pengamat gempar semua. Mereka cemas, mereka tidak tahu apa yang akan dikerjakan Indonesia nanti di pertandingan melawan Vietnam. Tentu saja mereka juga bingung menebak-nebak kira-kira akan seperti apa, karena kekuatan Indonesia yang sekarang tentu saja berbeda dari apa yang sebelumnya ditunjukkan. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita bacotin di edisi kali ini, saudara-saudara. Nah, jadi begini, saudara-saudara. Jadi begini, seperti yang sudah kita ketahui bersama, Sintayong sedang menjalani touring ke Eropa. Untuk melihat pemain-pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa. Dan dia baru saja mengadakan dinner, makan malam dengan beberapa pemain abroad Indonesia yang ada di Belanda dan Belgia. Mereka ada dinner, pertemuan khusus di Belanda, di sebuah restoran Indonesia di, kalau nggak salah, di kota Breda. Di Belanda sanalah, di negeri kincir angin. Selain mengadakan pertemuan itu, Sintayong juga sudah merilis daftar 28 pemain tim nasional Indonesia yang akan tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam tanggal 21 Maret dan tanggal 26 Maret. Tanggal 21 di Jakarta dan tanggal 26 Maret itu ada di Hanoi. Di Hanoi, saudara-saudara, di Vietcong sana, Nah, dalam daftar 28 pemain itu ada banyak sekali pemain keturunan. Ada sekitar 10 pemain keturunan yang berbasis di Eropa dan 1 pemain keturunan yang berbasis di Persib Bandung.
Dari total ada 11 dari 28. Wah, banyak kan saudara-saudara, banyak. Dan itu belum pernah ada dalam sepanjang sejarah sepak bola Indonesia itu belum pernah ada yang seperti ini. Belum pernah ada kejadian yang seperti ini. Ini luar biasa saudara-saudara. Pemain-pemain keturunan seperti dari yang sudah lama ya, kita sebut saja yang sudah lama, misalnya Elkan, kemudian Jordi, Sandi, Sen Patinama, kemudian ada Ivar Jenner, Justin Hapner, Rafael Struijk, kemudian tambahan yang baru itu seperti Tom Hai, kemudian Nathan Choaon, kemudian ada lagi Ragnar Uratmangun, itu Jay Itzes. 4 yang baru itu semuanya dipanggil, saudara-saudara, dipanggil untuk pertandingan melawan Vietnam. Pemain baru, saudara-saudara, sebenarnya ada 5 pemain baru yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasi di Dewan Perwakilan Rakyat, di DPR RI, di parlemen. Mereka tinggal mengadakan sumpah WNI. Kemungkinan ya dalam waktu dekat lah, minggu depan, saudara-saudara. Minggu depan ini kan hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin itu di Indonesia libur karena tanggal merah. Jadi kemungkinan minggu depan mereka akan datang ke Indonesia. 4 pemain ini akan datang ke Indonesia untuk mengadakan sumpah WNI. 4 pemain itu adalah Ragnar Uratmangun, Tom Hai, Martin Paes, dan Nathan Choaon. Yang Martin Paes, kemudian Tom Hai, dan Ragnar Uratmangun baru saja menyelesaikan proses naturalisasi di DPR, sementara Nathan Choaon itu sudah selesai bersamaan dengan Jay Itzes. Tetapi waktu itu Jay Itzes bisa sumpah menjadi WNI, sementara Nathan Choaon tidak bisa, sehingga akan dilakukan nanti ini minggu depan. Mungkin setelah tanggal 10, setelah tanggal 11, setelah tanggal 12 Maret, saudara-saudara, atau mungkin beberapa hari sebelum pertandingan, seminggu atau beberapa hari lah sebelum pertandingan melawan Vietnam. Itu mereka akan sumpah WNI, dan dokumennya itu langsung akan diserahkan ke FIFA untuk alih status, supaya istilah surat kepindahan asosiasi. Dari asosiasi di asal mereka itu kan Belanda itu berarti KNVB, Koninklijke Nederland Football Bond. Knoik atau apalah gitu. Nederland Football Bond ke PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Itu kalau itu sudah disetujui, selesai, mereka bisa bermain. Tetapi Martin Paes kemungkinan belum jelas apakah dia akan bermain atau tidak, karena Sintayong juga tidak memanggil Martin Paes, saudara-saudara, karena Martin Paes ini ada masalah pada administrasi. Ada regulasi yang tampaknya coba akan diurus lebih dahulu, karena dia pernah bermain di tim junior Belanda di pertandingan resmi di usia yang sudah tidak jadi syarat, jadi untuk bisa pindah ke asosiasi itu ada syarat usia waktu Martin Paes bermain untuk tim nasional Belanda di level junior itu usianya sudah melebihi syarat yang ditentukan tentukan FIFA. Itu harus diurus terlebih dahulu, tetapi bisa. Ada banyak kasus seperti itu bisa diurus, tetapi itu butuh waktu, saudara-saudara. Kehadiran pemain-pemain baru ini, saudara-saudara, yang justru saya menarik adalah di posisi tengah dan depan, saudara-saudara. Kalau belakang kan kemarin kita sudah beberapa hari lalu kita sudah sempat membahas, di situ akan ada banyak sekali stok pemain belakang. Center back-nya itu sudah ada 3 sendiri center back, 4 saudara-saudara, 4 center back. Ada Justin Hapner, ada Jordi Amat, ada Elkan Bagot, dan ada Jay Itzes. Tetapi mungkin kan Sintayong termasuk pelatih yang cerdik lah. Dia bisa menarik, misalnya Justin Hapner bisa bermain sebagai lebih ke tengah. Jordi Amat itu juga bisa bermain agak ke tengah sebagai holding midfield, sebagai defensive midfielder. Kemudian di sayapnya kan juga kita punya Sandy Walsh dan Sen Patinama. Itu juga bisa dioplos lah, bisa dimain-mainkan di formasi. Kemudian di tengah ini yang menarik, di tengah dan depan yang menurut saya menarik, karena Indonesia punya pemain yang sangat bagus sebagai playmaker. Kalau sebelumnya Indonesia mengandalkan Mark Klok, saudara-saudara. Kemudian setelah Mark Klok datang si Ivar Jenner yang cukup bagus juga. Sekarang datang lagi si Tom Hai. Tom Hai ini pemain yang usianya sudah 29 tahun. Dia main di Heerenveen.
Heerenveen sudah, tetapi pengalaman dia, kemampuan dia sebagai playmaker, distributor bola itu yang layak kita tunggu seperti apa. Karena kalau kita melihat penampilan dia bersama Heerenveen itu, wah luar biasa saudara-saudara, luar biasa Tom Hai ini. Dia mampu, mobilitasnya bagus, dia mampu bergerak dari kanan ke kiri, posisinya dia mengingatkan saya kepada pemain-pemain seperti Paul Pogba, saudara-saudara. Paul Pogba. Seperti Paul Pogba atau seperti siapa ya? Xabi Alonso. Seperti Xabi Alonso ketika masa aktif bermain. Jadi bisa bermain sebagai gelandang bertahan, bisa gelandang serang, bisa gelandang tengah, bisa. Dia punya kemampuan membagi bola, keeping bola, menahan bola, kemudian mendistribusikan bola, memberikan umpan panjang, umpan pendek. Tetapi dia juga jago eksekusi, bola mati, tendangan bebas, macam-macam. Dan posturnya dia juga cukup tinggi, bisa jago dia. Nah, ini menarik untuk dinanti bagaimana Tom Hai bermain nanti, saudara-saudara. Saudara-saudara, yang menurut saya cukup menarik juga ada di depan, Ragnar Uratmangun. Nah, Ragnar Uratmangun, keturunan Maluku lah tentu saja. Nama Uratmangun adalah marga dari Maluku, dari Ambon. Itu Ragnar Uratmangun. Ini dia sudah posisinya adalah di gelandang serang, bisa sayap kiri, bisa second striker, bisa striker pun bisa. Ini adalah titik lemah Indonesia selama ini, ada di striker, ada di depan. Kita sudah punya pemain keturunan Rafael Struijk. Itu juga bagus sebenarnya, walaupun sampai sekarang juga belum berhasil mencetak gol di level senior. Sudah di pertandingan resmi dari 11 pertandingan yang dia jalani. Tetapi Rafael Struijk itu bagus, ngotot, kenceng, larinya cepat, dia pegang bola bagus. Nah, sekarang Ragnar Uratmangun itu punya karakter yang berbeda dengan Rafael Struijk. Kalau Ragnar Uratmangun ini lebih cepat, lebih lincah, kemudian dia lebih tipikal pemain sayap lah. Tipikal pemain sayap, tipikal striker sayap seperti kalau sudah ingat David Villa. Kira-kira seperti itulah dia. Seperti itu. Mark Overmars. Kalau sudah ingat, itu karakternya seperti itu. Dia agak main menyisir dasi. Ya mirip dengan Egy, mirip dengan Witan, tetapi ini akan menjadi booster tambahan semangat yang bagus, amunisi yang bagus supaya Sintayong tidak lagi tergantung pada Dimas Derajat, kemudian Dendi Sulistiawan. Bosan juga saudara-saudara melihat Dimas Derajat, melihat Dendi Sulistiawan yang mainnya hanya begitu-begitu ya. Nah, ini Ragnar Uratmangun menarik saudara-saudara, menarik untuk kita nantikan bagaimana Sintayong akan memperlakukan dia. Apakah dia akan memainkan bersama dengan Rafael Struijk di depan dalam 2 striker atau dalam formasi 3 striker. Kalau 3 striker juga akan menarik, di mana posisinya Witan Sulaiman itu nanti akan seperti apa. Kemudian Egy Maulana Fikri juga akan ditempatkan seperti apa? Bagaimana dengan pemain penyerang lokal seperti Ramadan Sananta, Hoki Caraka itu akan bermain seperti apa? Itu menarik untuk kita nantikan nanti waktu pertandingan Indonesia melawan Vietnam, saudara-saudara. Keadaan pemain-pemain baru, saudara-saudara, pemain pemain keturunan baru yang baru saja selesai menyelesaikan proses naturalisasi dan keberadaan total 10 pemain keturunan yang berbasis di Eropa, saudara-saudara. Ditambah pemain-pemain abroad Indonesia lain, saudara-saudara. Itu ternyata membuat membuat pendukung Vietnam, masyarakat Vietnam lah, media arus utama, media mainstream maupun media sosial itu, pandit, pengamat semua di Vietnam itu cemas, was-was, mereka was-was. Mereka berharap-harap, mereka kalau bisa dibilang takut, mereka ragu-ragu, mereka banyak berpikir, banyak menganalisis, mengulas tentang Indonesia, tentang pemain-pemain ini. Itu bisa terlihat dari media utama mereka. Media utama mereka seperti Soha, kemudian Bongda, 24 Hours, kemudian si VN Express. Itu banyak sekali media-media yang mereka menyoroti penuh keberadaan pemain-pemain Indonesia. Mereka menyoroti bagaimana Sintayong pergi ke Eropa untuk bertemu dengan pemain-pemain keturunan itu. Bagaimana Sintayong bertemu Jay Itzes. Kemudian bagaimana Sintayong mengumpulkan pemain di Belanda itu tadi dalam sebuah acara pertemuan rapat dinner makan malam di sebuah restoran Indonesia di Belanda. Itu mereka soroti dengan betul-betul. Mereka penasaran sekali pemain-pemain keturunan, khususnya yang 4 atau 5 tadi ini yang baru sama sekali ini, yang
yang menurut mereka sangat bagus. Misalnya Jay Itzes, main di Venezia dengan postur 191 cm, itu kan luar biasa saudara-saudara. Hampir tingginya sama dengan Elkan Bagot. Kalau main berdua itu di belakang akan menjadi Twin Tower, menara kembar. Kemudian Ragnar Uratmangun juga menarik perhatian mereka. Tom Hae juga menarik perhatian mereka. Nathan Choaon juga menarik perhatian mereka karena punya pengalaman yang cukup panjang, sempat bermain di Swansea City walaupun sekarang sedang dipinjamkan ke Brentford. Jadi ini membuat mereka benar-benar penasaran. Mereka ingin tahu sebenarnya cara bermain Indonesia nanti akan seperti apa, dan apakah kejadian seperti Piala Asia yang lalu ketika Vietnam dikalahkan Indonesia itu akan terulang lagi atau tidak. Itu benar-benar membuat mereka cemas, saudara-saudara, khawatir. Kekhawatiran Vietnam ini karena ya masuk akal lah, saudara-saudara, masuk akal karena mereka kan belum pernah berhadapan dengan pemain-pemain ini. Mereka hanya taunya dari media, mereka hanya melihatnya dari YouTube, mereka melihatnya di televisi. Kemudian mereka juga pasti saya yakin Vietnam juga mempelajari, Philippe Troussier juga mempelajari latar belakang pemain ini, kualitas pemain. Kalau pemain bisa bermain di Eropa, di liga seperti Italia walaupun hanya Serie B, kemudian di Belanda, di Belgia, di Inggris walaupun hanya Championship Division atau League One atau League Two, itu tetap suatu pemain itu pasti bagus lah, pasti bagus. Kalau pemain itu nggak bagus ya dia akan main di Liga Indonesia, Liga 1, Liga 2. Itu yang membuat mereka cemas. Dan mereka semakin cemas ketika ada fakta bahwa ada beberapa pemain Vietnam yang waktu itu absen di Piala Asia itu kemungkinan besar juga diragukan tampil. Masih diragukan tampil karena injury. Injury itu apa ya? Karena cedera, saudara-saudara. Bahkan Tuan Hai itu juga masih cedera, belum bisa Tuan Hai itu siapa ya? Nguyen Tuan Hai atau siapa itu? Itu juga masih cedera, saudara-saudara, cedera lagi, bukan masih cedera lagi waktu pertandingan di Liga Vietnam. Kemudian Duan Van Hau, the legend, Lord. Itu juga waktu Piala Asia itu dia absen. Sekarang itu juga kondisinya belum sepenuhnya sehat. Jadi kemungkinan Duan Van Hau juga belum bisa tampil waktu dua pertandingan melawan Indonesia. Kemudian kipernya Dan Van Lam itu juga belum jelas. Makanya kan Philippe Troussier itu belum merilis daftar pemain yang akan dibawa menghadapi Indonesia. Walaupun Indonesia sudah merilis, negara-negara lain seperti Malaysia dan Thailand itu juga sudah merilis daftar pemain, tetapi Vietnam belum karena dia masih menunggu pemainnya benar-benar fit untuk dibawa. Indonesia mendapatkan booster, saudara-saudara, dengan kehadiran pemain-pemain keturunan baru, saudara-saudara. Pertandingan tetap akan menarik, saudara-saudara, dan Vietnam juga tetap pasti akan memberikan perlawanan yang menurut saya akan sengit di pertandingan di Jakarta maupun di Hanoi, saudara-saudara. Kenapa? Karena begini, Indonesia itu kan pada pertandingan pertama melawan Irak kalah, kemudian pertandingan kedua melawan Filipina imbang. Sementara Vietnam, saudara-saudara, Vietnam itu kan waktu pertandingan melawan Filipina menang, tetapi waktu melawan Irak mereka kalah, saudara-saudara. Artinya Irak berada di posisi pertama, Vietnam berada di posisi kedua, Indonesia dan Filipina ada di posisi kedua dan ketiga dengan 1 poin. Itu Indonesia butuh menang supaya bisa mendapatkan poin lebih. Begitu pula Vietnam, dia butuh menang supaya tidak terjerembab ke posisi dasar. Masalahnya adalah statistik yang terjadi itu Indonesia sangat jelek, saudara-saudara. Statistik tahun 2004 itu kalau nggak 2024, saudara-saudara. Nih saya tunjukkan ya faktanya. 2024 itu Indonesia menjalani 7 pertandingan internasional dengan 2 pertandingan diantaranya tidak resmi ya, saudara-saudara ya. Dari 7 pertandingan itu dia hanya menang 1 kali melawan Vietnam waktu Piala Asia. Selebihnya kalah, termasuk 2 pertandingan tidak resmi melawan Libya dan melawan Iran. Tetapi Indonesia tidak perlu berkecil hati karena catatan Vietnam lebih jelek lagi. Vietnam itu ya sepanjang 2024 itu dia bermain 4 kali dan semuanya kalah, saudara-saudara. Semuanya kalah. Kemenangan terakhir mereka itu November tanggal 16 waktu mengalahkan Filipina 2-0.
Itu saudara-saudara, waktu mengalahkan Filipina 2. Sebelumnya, 3 pertandingan uji coba mereka juga kalah saudara-saudara dari Cina, dari Uzbekistan, dan dari Korea Selatan. Nah itu. Jadi secara statistik kedua tim ini sebenarnya sedang jelek saudara-saudara dari hasil ya. Apalagi Philipp Truesnya juga banyak tekanan dari dalam negeri karena performa dia dianggap tidak sebagus zamannya Park Hang-seo. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai selatan, dari timur sampai ke barat lagi, dari selatan sampai ke utara lagi. Semua sudah kita bicarakan dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Kita sudah membicarakan tentang pemain keturunan Indonesia. Ada 10 pemain keturunan Indonesia yang berbasis, yang merumput di Eropa, yang dipanggil dengan 4 diantaranya baru. Dan kalau ditambah Mark yang bermain di dalam negeri berarti ada 11. Dan satu lagi Martin Paes itu masih menunggu klarifikasi dari FIFA. Apakah dia bisa dimainkan atau tidak? Kalau dia bisa ya dia akan ikut. Tetapi kalau tidak ya tidak. Kemudian ada lagi Cirus Margono yang masih menunggu dokumennya. Dokumen paspor. Jadi nanti ini Indonesia akan full dengan pemain keturunan saudara-saudara. Ya layaknya Maroko lah. Seperti halnya Maroko. Seperti halnya Maroko atau seperti tim nasional Gabon. Nah, tim nasional Gabon itu juga banyak pemain keturunan yang lahir dan besar di Prancis. Tim nasional Pantai Gading, tim nasional Ghana. Nah, kayak begitulah kira-kira. Walaupun dalam level dan kualitas sepak bola yang berbeda, saudara-saudara. Dan pada pertandingan ini nanti Vietnam itu mereka cemas. Terlihat dari media-media Vietnam yang saya pantau, kemudian media sosial, pengamat-pengamat di Vietnam, supporter mereka yang mereka bingung, mereka ragu, mereka tidak terlalu yakin dengan penampilan Vietnam nanti akan menghadapi Indonesia dengan pemain-pemain keturunan yang banyak sekali. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!